Kita tampilkan lagi pernyataan Presiden Joko Widodo tentang peristiwa Wamena. Yang pertama saya ingin mengucapkan duka yang mendalam, bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya korban yang ada di Wamena. 33 orang telah meninggal di sana. Tapi yang ingin perlu saya sampaikan bahwa aparat keamanan telah bekerja keras untuk melindungi semua warga. Jadi jangan ada yang menggeser-geser ini menjadi kayak sebuah konflik etnis, bukan. Ini adalah kelompok kriminal bersenjata yang dari atas, dari gunung turun ke bawah dan melakukan pembakaran rumah warga. Dan juga Kepala Suku Lembah Baliem di Wamena juga telah mengajak, menghimbau untuk seluruh warga untuk tidak mengungsi keluar Wamena. Ini saya kira sebuah himbauan baik, dan juga polisi telah menangkap beberapa tersangka yang melakukan pembunuhan dan pembakaran yang ada di Wamena. Itu pernyataan dan aksi konkret yang dilakukan atau diputuskan oleh Istana Kepresidenan di Jakarta. Anda lihat sudah tepat sasaran, Bung Rocky? Itu narasi yang buruk dari Presiden itu. Dia mulai dengan sudah kami tangani kekerasan itu, dan kami tahu kekerasan itu datang dari gunung ke Wamena. Kita tahu bahwa peristiwa kemarin itu rentetan dari, atau bukan rentetan, bahkan akumulasi dari problem Surabaya tuh. Surabaya itu akumulasi dari problem tahun 90, demikian seterusnya. Jadi Presiden itu menjelaskan sesuatu yang sangat teknis. Padahal sebetulnya ada problem etis yang orang tunggu dimengerti oleh Presiden. Seluruh keterangan Presiden tadi seolah-olah mau mengatakan kami bisa atasi itu dengan kekuatan bersenjata. Jadi kekuatan bersenjata dilawan oleh kekuatan bersenjata. 33 korban itu akan dicatat oleh PBB sebagai pembiaran terjadinya kekerasan. Jadi ada act of omission. Negara membiarkan terjadi kekerasan. Apapun bantah-membantah pemerintah. Tapi kita hidup dalam rejim diplomasi hak asasi manusia. Jadi kalau pemerintah tidak atau buta huruf terhadap diskursus hak asasi manusia, ya orang akan bilang, Anda mau negosiasi apa di diplomasi internasional kalau Anda nggak paham tentang hak asasi manusia. Jadi nggak ada satupun keterangan Presiden yang membuat kita produktif untuk debat nanti di PBB atau di forum internasional. Saya beri contoh cepat-cepat ya. Desember tahun lalu, saya naik Gunung Siklop. Persis di depan Bandara Sentani. 15 jam kan harus merangkak itu. Bersama-sama pemuda Papua, campuran Muslim dan Nasrani. Karena Desember ada inisiatif justru datang dari pemuda non-Muslim. Pemuda Muslim. Untuk bikin Natalan di atas itu. Anda bisa bayangkan nggak? Saya naik ke gunung itu, kasih ceramah lingkungan di situ, kasih kuliah tentang etika lingkungan. Lalu mereka mulai bercerita bahwa bagi kami nggak ada soal perbedaan agama, perbedaan etnis, segala macam itu. Tetapi kami tahu bahwa Jakarta tidak punya konsep tentang keadilan bagi Papua. Lilin Natal itu dinyalakan oleh seorang perempuan Muslim. Doa buat si perempuan Muslim diucapkan oleh seorang laki-laki Papua. Jadi saya merasa nggak ada soal. Kalau ada percakapan tentang hak asasi manusia. Nah kita sekarang ada dalam keadaan semacam itu. Kita nggak tahu, kalau saya tanya misalnya, apa konsep negara untuk Papua sekarang? Operasi militer, penegakan ulang keamanan. Padahal Papua udah hidup dengan imajinasi a new kind of nationalism itu. Ada jenis nasionalisme baru di kepala orang Papua tuh. Dan kita mau anggap bahwa itu bukan nasionalisme tuh. Loh itu otentik ada di situ. Di seluruh dunia orang hidup dengan cara itu. Catalonia di Spanyol tuh, Baski di Spanyol tuh, Quebec di Kanada, segala macam tuh, Skotlandia. Orang hidup dengan multikulturalisme. Jadi yang kita sebut nasionalisme sekarang
Dia tuh oscillating, bergerak nasionalisme itu. Sekarang pemerintah mau pangkas itu supaya jadi stabil. Dengan cara apa? Dengan cara kekerasan, dengan cara operasi militer. Mestinya dengan pendekatan hak asasi manusia. Anda lihat resepnya masih sama nggak dengan 10, 20, 30, 40 tahun yang lalu? Ya karena pengambil kebijakannya masih orang yang sama, yang itu-itu juga. Yang pengetahuannya tentang mengatasi konflik cuman itu, bab 1 doang tuh. Jadi Anda lihat, kita hidup di dalam kedunguan konsep itu. Misalnya, kita mau bilang, oke, kita mengerti hak asasi manusia. Publik internasional akan ketawa. Barusan Anda cabut paspornya Veronica Koman. Bagaimana Anda mau ngomong hak asasi manusia? Jadi semua soal ini memperlihatkan bahwa negeri ini atau pemerintah gak punya konsep untuk menyelesaikan sesuatu yang berdimensi internasional itu. Diplomat kita pasti kalah berdebat dengan anak-anak muda Papua yang belajar di Cambridge, Harvard, Oxford, yang lengkap pengetahuannya tentang deal diplomasi internasional. Jadi kita ada di situ, dalam kegugupan itu kita membayangkan ada berbagai macam potensial krisis di Indonesia. Krisis ekonomi sudah sedang terjadi, bukan lagi akan terjadi. Masih ada soal tentang konflik ideologi, ada soal Papua, ada soal upaya untuk mempercepat pelantikan presiden segala macam. Kita lihat DPR yang sama sekali nggak memperlihatkan bahwa ada reformasi nilai di DPR tuh. Seluruh kompleks persoalan ini, kalau dibaca secara internasional, para sebut aja pemain atau politisi-politisi yang luar negeri yang ingin ambil gain dari keadaan ini, anggap ini saatnya kita porak-porandakan Indonesia tuh. Jadi cara berpikir itu mesti dipindahkan dari sekedar menerangkan soal teknis pembunuhan, harus dipindahkan menjadi problem internasional melalui pintu hak asasi manusia. Tapi orang Papua itu memerlukan recognition, politics of recognition, bukan distribusi, bukan disogok dengan jalan tol. Dia nggak perlu itu, karena tadi ada past memory, politics of fear di belakang itu. Dialektikanya adalah orang yang pernah punya trauma dengan kekerasan, dia politics of memory-nya itu berharap ada yang lain, politics of hope, justice, human rights. Itu pemerintah buta huruf terhadap narasi itu. Terima kasih. Meskipun pemerintah beberapa tahun belakangan nanti Bang Teo pasti akan bisa merangkai bagaimana keberpihakan policy dari Jokowi untuk Papua yang nanti pasti akan kita bisa berdebat. Itu. Problem Papua tidak bisa disogok dengan Otsus. Otsus itu nasionalisme Jakarta. Lain problemnya. Gini ya, tadi Saudara Teo pakai istilah yang menarik itu. Nggak ada panacea buat Papua. Tetapi yang diajukan sebagai obat oleh Jakarta justru panacea yang namanya NKRI harga mati itu. Padahal bagi orang Papua itu placebo, obat palsu. Kalau kita bilang NKRI harga mati, mesti itu tidak diucapkan oleh Jakarta. Harus datang dari hati nurani orang Papua, orang Aceh, orang Ambon, orang Minahasa, orang Bugis. Kapan dia akan bilang NKRI harga mati? Ketika bagi dia NKRI sudah menghidupkan dia tuh. Ini nggak begitu yang terjadi. Satu Indonesia merasa, ya, coba Anda lihat, mana ada public outcry semacam solidaritas untuk, oh kita sama-sama bela NKRI. Orang anggap, ya udahlah, memang negara nggak ngurus kok kita semua tuh. Papua nggak diurus, Aceh nggak diurus, orang Bugis bilang juga, tadi saya baru baca Ambon, peristiwa di Ambon, kata Wiranto, sebaiknya pengungsi itu pulang ke rumah, supaya tidak membebani negara. Jadi perspektifnya itu adalah supaya tidak membebani negara. Jadi passion terhadap penderitaan orang nggak ada. Walaupun nanti dikoreksi, tapi udah diucapkan duluan kan. Itu juga memperlihatkan bahwa seluruh peralatan yang dimiliki oleh negara tidak berbasis pada empati, pada dia benar tadi manusia. Saya bayangkan misalnya si Syahaan tadi, kalau Anda yang diundang oleh Pak Jokowi untuk bicara soal Papua, diksi Pak Jokowi itu akan lebih mulia, akan lebih terasa etis gitu. Bayangin, Pak, kalau Pak Jokowi ngomong kayak Pak Syahaan tadi, Sembung Syahaan, itu lain opini publik terbentuk itu. Dia mampu untuk membaca antropologi Papua tuh. Nah ini presiden di-brief oleh penasihat keamanan tanpa basis antropologi itu. Itu dungunya. Indikator value, indikator makronya bagus, kata Bung Teo, semakin membaik. Indikator makro itu baru mulai bekerja bila martabat manusia udah diasuh.
Papua perlu martabat, bukan martabak. Human Development Index itu tidak mungkin melayani dignity manusia. Ada skala lain, indeks kebahagiaan itu. Oke. Kenapa nggak dipakai? Contoh begitu banyak. Saya cerita sedikit soal aborigin dulu itu. Pemerintah Australia menganggap kalau saya kasih dia rumah, maka selesai problem politik identitas. Lalu dikasih rumah tuh aborigin. Hari pertama dia tidur di rumah itu tuh. Hari kedua didatangi sama Pemda, dia bongkar jendelanya, tapi masih tidur di rumah. Bingung Pemdanya, kenapa dibongkar tuh? Hari ketiga didatangi tuh, atapnya dibongkar, lalu dia tidur di situ. Akhirnya Pemda baru mengerti bahwa bagi orang aborigin bahagia itu mimpinya indah kalau dia tidur menghadap langit. Itu yang namanya kearifan lokal. Jadi kita mesti paham itu. Kalau dibilang bahwa Papua udah diguyurin otsus 200 triliun, Anda coba lihat misalnya Katalan itu di Spanyol waktu mau merdeka itu menyumbang 20% buat Spanyol, tapi dia tetap ingin merdeka karena dianggap ada bagian yang lain dari Spanyol itu. Walaupun gagal referendumnya. Nah kita sekarang soal Papua, Papua itu udah masuk pada taraf humanitarian call. Seorang diplomat yang agak nakal dari Australia misalnya, bikin semacam petisi, itu seluruh fasilitas Melanesia akan pindah ke Papua tuh, Afrika juga. Dan orang Papua akan merasa kami lebih dekat secara etnis dengan Melanesia dan Afrika daripada dengan Jawa, Sumatera, Kalimantan. Karena itu harus dipelajari cara berpikir Papua. Papua sudah masuk dalam imajinasi baru tentang nasionalisme itu. Dan kita masih dengan NKRI harga mati itu. Jadi NKRI jangan dibilang harga mati. Karena itu menyiksa orang. Identitas tidak mungkin hidup kalau dibilang ini harga mati itu. Biarkan dia berkembang, berupaya untuk menemukan momentumnya sendiri. Supaya kita bisa hidup bersama-sama sebagai warga negara yang akrab. Tanpa konsep NKRI harga mati. Itu ditaruh di belakang lah. Nanti orang sendiri akan ucapkan, oke, sekarang NKRI harga mati. Tapi bikin dulu NKRI harga yang menghidupi mereka yang tersisi gitu.